Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah yang udah cukup lama nih ya, kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum klik tombol subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budu horor. Kesurupan massal di kantor Bang Pian. Hari itu, Jakarta diguyur hujan deras dengan gelegar petir yang saling bersaut-sautan di tengah cuaca yang tidak bersahabat itu. Udara terasa dingin dan suasana semakin mencekam ketika jeritan beberapa karyawan perempuan di tempat Bang Pian bekerja terdengar melengking, disertai suara tawa yang membuat bulu kuduk siapapun di tempat itu meremang. Bang Pian berdiri tegak di tengah ruangan yang kini berantakan dengan lampu-lampu kantor yang sesekali berkedip tak menentu seolah mengiringi suasana mencekam itu. 3 karyawati masih terus mengamuk. Suara mereka bukan lagi suara manusia biasa, serak, berat, dan sesekali terdengar seperti lolongan binatang. Salah satu dari mereka bahkan mulai memanjat ke atas meja dengan mata melotot tajam ke arah siapapun yang mendekat. Bang Pian menarik napas panjang sambil menggumamkan doa-doa perlindungan dan doa pembuka tabir yang menyelimuti ruangan itu. Wajahnya terlihat tenang namun terus waspada. Sedangkan Pak Usman dan Mas Tino terlihat memegangi tubuh Mbak Rina dengan kencang. Sementara itu Bang Pendi berjaga di depan pintu untuk memastikan tidak ada yang bisa keluar ataupun masuk ke sana. Astagfirullahaladzim, dari mana datangnya ini setan ya? Siang-siang begini, nambahin kerjaan gua aja dah. Gumam Bang Pendi yang mulai merasa khawatir dengan keadaan di tempat itu. Jangan ngedumel mulu lu, kuatin jikir, jangan sampai kosong. Kalau ampel ikutan kesambet, tambah runyam nih urusan, saut Bang Pian sambil mengarahkan tangan kanannya ke arah Susi yang ada di atas mejanya. Ya, itu Mbak Tini ngapa lojotan Yan? Bujuk, dia ngesot kayak ular, seru Bang Pendi lagi sambil berjalan mendekat ke arah Mbak Tini untuk mencoba membantunya. Jangan Pen, biarin aja, yang penting dia kagak ngamuk. Mending lu jagain Susi nih, biar kagak jatuh dari atas meja, ucap Bang Pian dengan tegas. Aura ruangan terasa semakin pekat. Hujan di luar tak kunjung reda, seolah menjadi tirai yang menutupi dunia luar dari apa yang sedang terjadi di dalam gedung ini. Sesekali kilat menyambar menerangi ruangan dalam sekejap, memperlihatkan bayangan-bayangan tak wajar yang melintas pada dinding dan langit-langit kantor. Lampu-lampu yang berkedip nyaris padam membuat seisi ruangan seperti berada di ambang kegelapan total. Bang Pian masih berdiri kokoh di tengah pusaran kekacauan itu. Tubuhnya tetap tegak meski hawa dingin menusuk sampai ke sumsum tulang. Jarinya perlahan membentuk gerakan tertentu seperti sebuah isyarat yang tidak dimengerti oleh orang awam, sembari bibirnya terus bergetar pelan melafalkan ayat-ayat suci dari dalam hatinya, lalu menyalurkan energi murninya ke sekeliling tempat itu. Gelombang tak kasat mata menyebar perlahan seperti riak di permukaan air. Getarannya mengguncang udara. Udara yang semula berat dan penuh tekanan mulai bergetar, menyisakan ruang di antara kekuatan yang bersemayam di dalam tubuh Mbak Rina, Susi, dan juga Mbak Tini, karyawati dan batas kesadaran mereka. Susi yang masih bertengger di atas meja tiba-tiba berhenti tertawa. Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya menggigil
dan dari mulutnya terdengar suara mendengus pelan seperti suara dari makhluk yang sedang terpojok. Tapi Bang Pian tahu itu bukan rasa takut, melainkan reaksi terhadap tekanan dari energi yang kini menyelubungi ruangan. Barina yang ditahan oleh Pak Usman dan Mas Tino mendadak limbung. Tubuhnya terkulai lemas meski sesekali masih menggeram. Dari matanya air mengalir tanpa henti. Bukan air mata biasa, tapi sesuatu yang lebih gelap seolah datang dari dunia lain. Di sudut ruangan, Tini yang tadi mengesot seperti ular kini berguling perlahan lalu meringkuk dengan kedua tangannya yang menutupi wajah. Tubuhnya bergetar hebat seakan sedang berusaha menolak sesuatu yang terus menyusup masuk ke dalam dirinya. Bang Pian memejamkan mata. Dalam hening yang ganjil itu, dia menajamkan mata batinnya. Suara, gerak, dan bayangan di ruang fisik mulai mengabur dalam pandangannya. Yang tertangkap kini adalah pola-pola getaran yang tidak terlihat, garis-garis tipis yang menyambungkan antara makhluk halus dengan tubuh manusia yang mereka tumpangi. Satu persatu tali-tali gaib itu mulai terlihat olehnya, seperti benang hitam yang menjulur melilit pada ubun-ubun ketiga perempuan yang sedang kesurupan itu. Dengan ketenangan yang sudah terlatih, Bang Pian mengangkat tangannya perlahan, lalu dengan gerakan lembut dia menarik benang itu secara perlahan. Satu persatu ikatan itu mulai terlepas, mengeluarkan desisan tak kasat mata. Akan tetapi di tengah suasana yang mulai berangsur tenang, tiba-tiba satu jeritan melengking kembali terdengar dari arah Susi. Tubuhnya menegang, matanya membelalak sebelum akhirnya terjatuh dari meja. Namun Bang Pendi dengan sigap menangkap tubuhnya lalu membaringkan di lantai. Getaran di ruangan pun berangsur melemah. Suara geraman berubah menjadi isak tangis, dan mata yang tadi penuh kemarahan dan kegelapan kini mulai mengabur lalu memejam perlahan. Satu persatu ketiga karyawati yang sedang kesurupan itu tumbang, namun dengan wajah yang kini tampak damai meski masih terlihat pucat. Bang Pian menarik nafas dalam lalu membuka mata perlahan. Wajahnya serius tapi ada kelegaan yang muncul. Namun dia belum bergerak. Dia tahu meski tubuh-tubuh itu sudah bebas, jejak dari apa yang baru saja masuk belum sepenuhnya lenyap. Masih ada yang mengintai dari balik tabir gaib yang belum reda, dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Alhamdulillah, ucap Pak Usman sambil menghela nafas lega. Barina udah sadar bang. Ibu Pak Usman memberitahukan keadaan Barina kepada Bang Pian. Alhamdulillah kalau begitu. Tolong lihatin Mbak Tini ya Pak, biar saya periksa kondisinya si Susi, balas Bang Pian yang langsung berjalan ke arah Bang Pendi yang masih terpaku menahan tubuh perempuan berperawakan kecil itu. Lah, apa lu gendong aja tuh bocah? Udah turunin Pen, seru Bang Pian kepada Bang Pendi sambil menggelengkan kepalanya. Astagfirullahaladzim, iya juga Yan, maaf, gue jadi ikutan bengong dah, balas Bang Pendi sambil meletakkan tubuh Susi di lantai dengan perlahan. Bang Pian langsung duduk berlutut di samping tubuh Susi. Matanya tajam menelusuri setiap detail wajah pucat itu. Nafas Susi masih tersengal. Denyut nadi di lehernya melemah tapi teratur. Namun ada sesuatu yang terlihat ganjil, bukan pada tubuhnya melainkan di sekelilingnya. Perlahan-lahan Bang Pian mulai melihat lapisan tipis seperti kabut gaib yang masih melekat erat pada auranya. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Bang Pian pun mulai menyentuh dahi Susi perlahan dengan ujung jemarinya. Sentuhan itu bukan sekedar sentuhan fisik, tapi dia menyalurkan gelombang halus dari batinnya dan membiarkan getaran suci menjalar pelan ke dalam tubuh perempuan itu. Dan seketika dia merasakan sisa jejak entitas asing yang terasa samar tapi belum benar-benar pergi. Bang Pian kembali memejamkan kedua matanya. Kali ini dia terlihat lebih fokus dan menyelam lebih dalam. Di alam bawah sadar Susi tampak sesuatu seperti kabut kelam yang bergerak perlahan mencoba bersembunyi. Bukan kekuatan besar,
Namun sosok itu sangat cerdas. Dia seolah tahu bahwa tubuh perempuan muda itu sudah tidak bisa lagi ditunggangi dan kini dia sedang mencari celah untuk bertahan atau berpindah ke lain tempat. Namun sebelum sosok makhluk gaib itu sempat bergerak lebih jauh, energi dari dalam diri Bang Pian menjalar. Dia tidak mengusir, tapi menekan dan mengurung serta membatasi. Lalu dengan tegas memutus semua ikatan tali gaib yang mencengkram kesadaran Susi. Perlahan kabut itu mengecil, memucat, lalu lenyap tanpa bekas. Susi pun menggeliat pelan, lalu terdiam seperti tertidur tenang. Bang Pian kembali membuka mata. Sekilas pandangannya tertuju ke arah lain yang menunjukkan bahwa Batini pun kini telah tersadar meski masih terbaring lemah dengan pandangan kosong. Sementara itu, Mbak Rina duduk bersandar di dinding menggenggam tangan Pak Usman erat, sedangkan Mas Tino mulai sibuk membereskan kursi-kursi yang terbalik dan dokumen yang berantakan. Tumbenan lu, Yan, bisa keteteran begitu. Emangnya tuh setan-setan yang masuk ke dalam badan Mbak Susi sama Mbak Tini terus Mbak Rina banyak banget ya? Tanya Bang Pedi penasaran. Bukan cuma banyak, tapi ada satu demit kuat yang main di belakang demit-demit yang udah masuk ke badan mereka. Nah, tuh demit nutupin tali-tali gaib pakai energi abu-abu yang susah ditembus, balas Bang Pian menjelaskan. Hujan masih mengguyur di luar, namun suara petir kini mulai jarang terdengar. Udara di dalam ruangan berubah lebih tenang. Meski tidak sepenuhnya damai, Bang Pian bisa merasakan sisa-sisa ketegangan dan energi halus yang masih menggantung di setiap sudut ruangan. Gangguan telah mereda, tapi asal-muasalnya belum diketahui. Dia berdiri pelan, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan, dinding, langit-langit, bahkan lantai seolah menyimpan cerita yang belum terungkap. Ada sesuatu yang mengendap di tempat itu, sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana, dan hari itu kekuatan itu baru menunjukkan satu wajah kecilnya. Langkah kaki Bang Pian bergerak pelan, menyusuri ruangan, setiap jejaknya seperti menyentuh lapisan tipis dimensi lain yang masih tersisa. Aura halus dari kejadian barusan belum sepenuhnya luruh, namun masih membekas di udara, lalu menempel pada benda-benda mati, bahkan di lantai yang sempat menjadi tempat berpijaknya kekuatan gaib yang masuk tanpa permisi. Tangannya menyentuh salah satu dinding yang retak halus. Getaran lembut menyambut sentuhannya, seperti denyut jantung yang tersembunyi di balik beton tua. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini bukan hanya sekedar lokasi fisik, namun ada sesuatu yang telah bersarang dan menyamarkan kehadirannya dalam keheningan, menunggu saat untuk menampakkan diri. Dan hari itu, lewat tubuh-tubuh rentan dan pikiran yang lelah, mereka berhasil menyusup. Bang Pian melanjutkan langkahnya ke arah sudut ruang. Tempat cahaya dari lampu neon hampir tak menjangkau. Di sana, hawa dingin terasa berbeda. Bukan dingin karena cuaca, melainkan karena ruang itu seperti tidak diizinkan untuk hangat. Di titik itu, lantai tampak lebih gelap dari bagian lainnya, seolah menyerap cahaya yang ada di sekitaran tanpa perlu menyentuh. Bang Pian tahu, di sanalah pusat dari gangguan tadi. Titik simpul tempat energi abu-abu itu mengikat tali-tali gaib dan menyamarkan kehadiran sang pengendali utama. Sebuah celah kecil di antara langit-langit dan lemari arsip tua menarik perhatiannya. Bukan celah yang mencolok, namun bagi mata batin, dia tampak seperti gerbang kecil, bukan terbuka ke ruang fisik, melainkan ke ruang yang lebih dalam, tempat antara kesadaran dan kehampaan. Bang Pian tidak mendekat, tidak pula mencoba memaksa diri untuk masuk lebih dalam. Dia hanya menatapnya sejenak, membiarkan dirinya menyerap ingatan halus yang tertinggal. Sosok yang ada di baliknya bukan sembarangan makhluk gaib. Sosok itu bukan jin liar atau makhluk penasaran biasa, tapi dia adalah sesuatu yang terikat oleh tujuan, oleh kehendak, dan mungkin oleh dendam lama. Perlahan,
Bang Pian memalingkan wajahnya, meninggalkan sudut ruangan yang diketahui menjadi sarang dari sesuatu yang mengerikan. Segalanya sudah cukup untuk hari itu. Energi yang tersisa bisa dibersihkan secara bertahap. Tapi titik simpul itu harus dicari akarnya, karena jika tidak, maka hari itu hanya akan menjadi awal dari rangkaian gangguan yang lebih besar. Baru saja Bang Pian, Bang Pendi, Mas Tono, dan Pak Usman merasakan suasana yang mulai kondusif, tiba-tiba saja keadaan kembali menegang. Seketika ketenangan rapuh yang baru saja tercipta di lantai 1 seolah dihantam gelombang baru dari arah yang berbeda. Langkah kaki Bu Sinta yang tergesa-gesa terdengar bergema saat dia mendekat, dan ekspresi wajahnya yang pucat langsung menarik perhatian semua orang di ruangan tempat Bang Pian berada. Tanpa banyak bicara, tubuhnya gemetar, nafasnya memburu meski tidak diucapkan dengan rinci. Namun apa yang disampaikan sudah cukup jelas jika gangguan yang sama sedang terjadi di lantai 2. Wajah Bang Pian mengeras. Ini bukan fenomena kebetulan. Gangguan yang semula dikira hanya menyasar beberapa individu kini mulai menjalar, terarah, dan terencana, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menjadi dalang semua kejadian itu dari balik tabir gaib. "Pen, tolong bantu Pak Usman sama Mas Tino, bawa Susi sama yang lainnya keluar kantor, Pen," seru Bang Pian dengan wajah serius. Tugas Bu Siska sekarang bilang ke semua orang yang ada di kantor ini buat keluar dulu. Kalau kagak, siapa yang ada di sini bisa kesurupan, imbu Bang Pian yang langsung bergegas pergi ke lantai 2. Bang Pian langsung melangkah meninggalkan ruangan lantai 1, melewati lorong yang masih lengang dan menyisakan jejak hujan dari alas kaki yang basah. Begitu tiba di lantai 2, Bang Pian langsung disambut oleh suara gaduh dan teriakan serta isak tangis dan suara tawa nyaring yang tidak manusiawi. Suara itu bergema dari balik pintu ruang kerja dan membuat suasana terasa semakin mencekam. Pemandangannya tidak jauh berbeda dari apa yang terjadi di lantai dasar. Beberapa karyawan tampak berkerumun dengan wajah panik, sementara di dalam ruangan 2 orang pegawai perempuan mengamuk tidak terkendali. Satu diantaranya menggores-gores tembok dengan benda tajam, satu lagi terduduk namun tertawa sambil menepuk-nepuk lantai seperti anak kecil yang kehilangan akal. Energi di tempat itu lebih padat dan lebih kelam dibandingkan di lantai bawah. Bang Pian pun langsung menyadari jika pusat gangguan yang berada di lantai 1 dapat menjangkau tempat lain yang berada di gedung ini. Tanpa rasa ragu, Bang Pian maju mendekat ke arah 2 orang yang kehilangan kesadarannya. Batinnya bersiaga. Seluruh nalar dan rasa yang telah diasah selama ini mulai bekerja. Gangguan ini bukan lagi sekedar kiriman atau makhluk nyasar, tapi mungkin itu adalah pesan yang belum tersampaikan. Bang Pian berdiri tegak di tengah ruangan lantai 2, di mana kekacauan telah mencapai puncak. Cahaya lampu di atas kepalanya terus bergetar, sesekali berkedip seperti berusaha melawan kehendak gelap yang membungkus seluruh tempat itu. Suara jeritan karyawan yang kesurupan masih menggema, namun perhatian Bang Pian kini tertuju bukan pada tubuh-tubuh itu, melainkan pada ruangan secara keseluruhan, pada pola gaib yang terasa mulai menyelimuti seluruh lantai, menyusun diri seperti jaring laba-laba. Kali ini, apa yang mereka hadapi lebih dari sekedar gangguan untuk masing-masing individu. Ini adalah penguasaan ruang, dan itu berarti kekuatan lawan sudah melampaui batas biasa. Dengan tenang namun mantap, Bang Pian menutup mata. Keduanya tangannya terangkat dan menada di depan dada. Dalam diamnya, Bang Pian mulai membaca doa-doa perlindungan sambil mengarahkan getaran batinnya menembus lapisan dimensi tak kasat mata. Dan di sanalah getaran batinnya menggema, sebuah sinyal batin yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang terikat secara spiritual dengannya. Ruangan di sekeliling Bang Pian mulai berubah, bukan di mata orang lain, tapi di dalam getaran halus ruangan itu sendiri. Atmosfernya retak, udara berdenyut pelan.
Tiba-tiba melengkung dari balik celah antara nyata dan tidak, dua sosok mulai menampakkan keberadaannya. Wiratungga hadir dalam bentuk sosok lelaki muda yang memendarkan cahaya kebiruan melayang di udara, berpendar lembut namun kuat. Di sisi lain, dari balik lantai yang gelap, muncul ke Mamang Abang sosok makhluk gaib dengan wujud lelaki tua bertubuh bungkuk yang di bagian tubuhnya menyala cahaya merah, bergerak seperti bayangan namun dengan bentuk yang jelas. Keduanya berdiri di sisi Bang Pian, tidak terlihat oleh mata manusia biasa, namun keberadaan mereka langsung mempengaruhi medan gaib ruangan itu. Aura gelap yang menggumpal di langit-langit mulai bergerak resah. Beberapa suara lirih terdengar dari arah tembok dan kolong meja, bukan suara manusia, tapi desisan dan bisikan halus dari makhluk-makhluk yang mulai merasa terancam. Wiratungga mengangkat tangannya dan dari tubuhnya memancar semburat cahaya samar yang mengalir ke seluruh penjuru ruangan, menyapu bayangan-bayangan pekat yang bersembunyi di setiap celah. Mamang Abang bergerak cepat, menelusuri lantai dan dinding seperti asap yang menyusup masuk ke dalam. Sisa-sisa simpul energi hitam memotong, mengurai, menekan dengan kekuatan halus tapi mematikan. Bang Pian tetap diam di tengah mereka. Ia menjadi poros dari upaya pembersihan itu. Dia tidak lagi hanya menyadarkan mereka yang sedang kerasukan. Kini dia sedang melawan kekuatan yang berusaha menanamkan akar di tempat itu. Dan kini dia tak lagi sendiri. Perlahan getaran di ruangan mulai berubah. Jeritan mereda, cahaya lampu kembali normal, aroma logam yang sempat terasa tajam kini menghilang, tergantikan oleh keheningan yang lebih bersih. Meski tetap meninggalkan sisa-sisa bekas luka batin dari gesekan energi yang baru saja terjadi. Tidak lama setelah itu, derap langkah tergesa terdengar menembus lorong sempit antara tangga dan pintu ruang kerja lantai 2. Dalam beberapa detik, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Bang Pendi, Pak Usman dan Mas Tono yang kini berdiri dengan nafas berat dan wajah penuh tanda tanya. Pakaian mereka masih basah oleh sisa hujan dan keringat, namun sorot mata ketiganya menunjukkan kesiapan, bukan sekedar datang karena panik, tapi karena naluri batin mereka mendorong untuk segera naik. Begitu memasuki ruangan, mereka langsung disergap oleh hawa tebal yang masih menggantung. Meski jauh lebih tenang dari sebelumnya, tapi tatapan mereka beralih dari karyawan-karyawan yang terbaring lemas di lantai ke arah Bang Pian yang masih berdiri tenang di tengah ruangan. Mereka tidak bisa melihat secara langsung kehadiran dua makhluk gaib itu, namun mereka yang sudah lama mengenal Bang Pian tahu terhadap tanda-tanda kehadiran makhluk tak kasat mata. Mereka bisa merasakan tekanan medan yang berbeda, semacam tarikan batin yang menggetarkan kulit dan menahan langkah sejenak. Itulah pertanda bahwa alam gaib sedang terbuka sebagian di hadapan mereka. Tanpa perlu banyak aba-aba, Pak Usman bergerak ke arah jendela, memastikan tidak ada gangguan dari luar. Mas Tono memeriksa kondisi dua karyawan yang tergeletak, memastikan tidak ada cedera fisik yang serius. Sementara itu Bang Pendi berdiri di dekat Bang Pian, menjaga dan menjadi tameng manusia dari apapun yang mencoba mendekat secara fisik. Namun mereka semua tahu yang mereka hadapi bukanlah makhluk biasa. Ini bukan jin liar atau kiriman sepele. Aura tempat itu masih menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Wiratungga berdiri kaku, matanya menatap sudut ruang yang kosong bagi mata manusia, tapi baginya itu adalah lubang kecil ke dimensi yang sedang terbuka perlahan. Sementara Mamang Abang mulai mengecil, bentuknya meredup lalu menyusup ke dalam lantai, masuk lebih dalam ke jaringan halus energi tempat itu. Dia akan menelusuri dari bawah, mencari sumber yang lebih tua dan lebih gelap. Bang Pian tetap diam,
Namun pikirannya bekerja cepat. Kini, dengan kehadiran ketiga sahabatnya, ruangan itu tak lagi menjadi arena yang ia hadapi sendirian. Sebuah lingkaran telah terbentuk batin yang saling terhubung oleh pengalaman, keyakinan, dan kesetiaan. Bagaimana, Pen? Semua orang di lantai bawah udah pada keluar dari kantor, tanya Bang Pian dengan suara lirih. Udah aman muanya. Tadi aja petugas mau kemari tapi gue bilang jangan, balas Bang Pendi menjelaskan. Suasana di ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar rintik hujan yang perlahan melemah di luar jendela, sesekali diiringi suara gemuruh jauh di langit. Bang Pian perlahan berlutut di sisi tubuh Lina, seorang karyawan yang masih terbaring lemas dengan wajah pucat dan nafas tak beraturan. Meski tubuhnya tak lagi mengamuk seperti sebelumnya, namun aura di sekitarnya masih belum bersih sepenuhnya. Ada sisa ikatan yang belum terputus, semacam sumbu gaib yang masih tertancap di dalam kesadarannya. Bang Pian mengangkat tangan kanannya, lalu mengarahkan jari telunjuknya ke arah titik di antara alis Lina, pusat dari gerbang batin yang seringkali menjadi jalur masuk makhluk halus ketika kesadaran seseorang melemah. Suara Bang Pian pelan, nyaris seperti bisikan saat mulutnya kembali melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan mantap dan berulang. Mata Lina yang semula tertutup rapat kini mulai bergerak-gerak di balik kelopaknya. Jemari tangannya mengejang lalu melonggar, seolah ada tarikan dari dalam yang mulai kehilangan cengkramannya. Aura halus di sekitar tubuhnya mulai berubah dari gelap ke arah teduh, dari berat ke arah ringan. Ayat-ayat yang dilafalkan Bang Pian menembus batas antara sadar dan tidak, menelusuri jalur halus tempat jejak makhluk halus menempel, dan satu demi satu ikatan itu putus. Tak ada jeritan, tak ada gerakan mendadak. Proses ini terjadi dalam sunyi. Tak lama kemudian, tubuh Lina menarik nafas panjang, dalam, seperti seseorang yang baru muncul ke permukaan setelah lama tenggelam. Kelopak matanya terbuka perlahan, menampilkan sepasang mata yang masih basah dan linglung, namun kini telah kembali dalam kendali dirinya sendiri. Bang Pian menarik kembali tangannya, namun sorot matanya tetap tajam. Dia tahu proses seperti ini hanya berhasil jika niat dan kehendakan batin korban benar-benar ingin kembali. Dan dari pancaran wajah Lina, dia bisa memastikan bahwa jiwa itu telah kembali ke tempatnya. Namun tugasnya belum selesai. Energi di ruangan masih belum stabil sepenuhnya, dan ada rasa yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali dia berhasil memutus satu cengkraman, yang lainnya mulai bergerak lebih dalam dan lebih jauh ke akar. Begitu menyadarkan Lina dan memastikan jiwanya kembali dengan utuh, Bang Pian tak ingin membuang waktu. Bahayanya bukan hanya pada makhluk-makhluk yang merasuki, tapi juga pada semakin lemahnya pertahanan batin setiap korban jika proses penanganan berlangsung terlalu lama. Dia memberi isyarat kepada Bang Pendi, dan tanpa perlu penjelasan panjang, Bang Pendi langsung mengangkat tubuh Lina dengan hati-hati, lalu membawanya keluar dari ruangan menuju lantai 1 yang kini sudah lebih tenang. Ketika suara langkah kaki Bang Pendi meredup, perhatian Bang Pian berpindah. Dia berdiri perlahan, menoleh ke arah Mbak Febri, satu-satunya karyawan masih terduduk kaku di sudut ruangan. Tubuhnya beku seperti batu, kepalanya tertunduk dalam, rambutnya menutupi wajah, dan kedua tangannya mencengkram sisi kursi. Namun aura di sekitar tubuhnya berbeda. Sejak awal, Bang Pian telah merasakan sesuatu yang janggal pada gangguan yang menimpa Mbak Febri. Jika gangguan lain terasa seperti kekacauan liar dan mengamuk, maka yang satu ini lebih teratur dan lebih dalam. Seolah entitas yang bersemayam di dalamnya tidak datang karena terseret arus, melainkan karena sengaja, dengan kesadaran penuh. Saat Bang Pian melangkah mendekat, tubuh Febri mulai bergerak pelan. Gerakan lehernya patah-patah seperti sedang memaksa dirinya menoleh, dan saat wajahnya terangkat, suara menggeram terdengar. Mata Febri terbuka setengah, pandangannya kosong. Ada aura kelabu yang menyelimuti bola matanya, dan dari balik sorot itu Bang Pian bisa merasakan sosok yang berada di balik sana sedang memperhatikan dirinya.
Lalu geraman itu berubah, tak lagi liar atau kacau, melainkan terdengar dengan jelas seolah makhluk itu sedang membentuk kata. Bukan dalam bahasa manusia, tapi dalam susunan bunyi gaib yang berasal dari akar-akar bahasa kuno yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terbiasa bergelut di jalur kebatinan tingkat tinggi. Bang Pian dengan segala pengalaman dan ilmunya dapat menangkap maksud itu. Makhluk itu sedang mencoba bicara, bukan memohon keluar, tapi menyampaikan pesan. Energi di sekeliling mereka mengerut, seperti pusaran yang menahan nafas. Wiratungga yang masih berdiri tak jauh dari Bang Pian bergerak satu langkah ke depan. Cahaya di sekeliling tubuhnya menguat, seolah bersiaga. Sementara Kemamang Abang yang semula tak terlihat muncul samar-samar dari sisi lantai. Makhluk dalam tubuh Febri tiba-tiba bersuara. Suaranya parau, berat, namun tertata. Orang ini telah menyentuh simpul kami. Simpul yang terkubur dalam dinding bangunan ini. Simpul yang ditanam oleh darah, ditumbuhkan oleh dendam, dan disirami oleh sifat lupa manusia yang mengabaikan janjinya. Suara itu seperti gema, setiap katanya mengguncang sisi batin ruang itu dan membuat udara kembali dingin. Bang Pian menyerap kata-kata itu dalam diam. Dia tidak merespon dengan lantang, tidak pula menantang. Dia hanya menguatkan posisinya di dunia batin, menahan agar sosok yang sedang berbicara tidak merasuk lebih dalam ke tubuh Febri dan merusak lebih banyak dari yang seharusnya. Ini bukan hanya tempat kerja. Ini adalah tapak tua. Di bawah lantai ini tertanam rahasia, darah yang belum dibayar, dan sumpah yang dilanggar. Kami hanyalah penjaga, dan penjaga yang terusik akan membangunkan yang lebih tua. Setelah itu, suara Febri menghilang, tubuhnya tersentak lalu mengendur seperti kehabisan tenaga. Mata yang semula membara perlahan memejam, bukan karena makhluk itu pergi, tapi karena ia menyembunyikan diri kembali. Bang Pian tetap berdiri diam. Kata-kata itu menancap tajam di benaknya. Tapak tua, sumpah yang dilanggar, serta darah yang belum dibayar, semuanya terngiang dalam benaknya. Ya, ada sejarah di balik bangunan ini yang belum diketahui siapapun, sesuatu yang sudah lama ditutupi, dan kini ketika manusia mulai melupakan akar tanah tempat mereka berpijak, yang lama pun bangkit menuntut pengakuan. Perlahan-lahan, Bang Pian menatap ke langit-langit ruangan. Setelah memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu, Bang Pian pun mulai menyadarkan Febri. Tak ada lagi waktu untuk memantau atau menunggu pergerakan makhluk yang masih bersarang di dalam tubuh Mbak Febri. Dia sudah mendengar cukup banyak dan sudah merasakan cukup dalam. Sosok yang bersemayam di dalam tubuh perempuan itu bukan hanya sekedar penumpang, tapi dia adalah utusan dari kekuatan yang jauh lebih besar, dan setiap detik keterlambatan hanya akan memperkuat cengkraman atas kesadaran Febri. Tubuh Febri masih tampak tenang, tapi bagi Bang Pian, dia bisa melihat dengan jelas aura gelap yang masih berputar-putar di sekitar pusat batinnya, di antara dada dan ubun-ubun kepala. Pusaran energi itu seolah membungkus kesadaran Febri dalam selubung tebal, mencegah jiwanya untuk kembali sepenuhnya di dalamnya. Seperti ada jaring yang menjebak, dibuat dengan rumit dan bertingkat seperti ilusi yang menyesatkan. Bang Pian menarik nafas panjang, lalu menegakkan tubuhnya. Kedua tangannya perlahan diletakkan di dekat tubuh Febri, namun tidak menyentuh, walau cukup dekat untuk mengirimkan getaran energinya. Kali ini dia tidak hanya mengandalkan satu jenis ayat atau satu bentuk niat, ia membentuk satu susunan kekuatan rohani yang lebih kompleks dan membangkitkan inti dari ilmu hikmah yang mengalir dalam dirinya, lalu menyusun struktur energi penarik kesadaran. Dengan kehusuan penuh,
Bang Pian mulai melafalkan susunan ayat-ayat tertentu, bukan untuk melawan, tapi untuk menarik kembali roh kesadaran Febri yang terselubung kabut gaib. Ayat-ayat suci itu mengalun dalam detak hati Bang Pian, mengalir pelan namun menusuk seperti cahaya menembus kabut malam. Di sekeliling tubuh Febri, pusaran aura mulai mengguncang, lapisan gelapnya merintih, bukan dalam suara manusia, melainkan dalam bentuk energi yang terasa panas dan bergejolak. Itu adalah tanda bahwa makhluk yang mendiaminya mulai terdesak, dan saat ikatan-ikatan terakhir itu mulai meregang, makhluk tersebut kembali menampakkan cengkramannya dalam bentuk desakan balik yang mendorong tubuh Febri untuk menjerit keras. Satu jeritan panjang yang menyayat membuat hawa di ruangan berguncang sejenak. Bang Pian tetap berdiri teguh. Dia terus membacakan ayat-ayat suci. Sementara itu, Wiratungga yang berada di sisi Bang Pian mulai memancarkan cahaya pembersih, memperkuat jalur keluarnya makhluk tersebut. Sedangkan Kemamang Abang menyusup masuk ke dalam tubuh Febri, mengguncang dasar simpul energi yang dijadikan jangkar makhluk gaib tersebut. Pada detik berikutnya, sebuah semburat gelap melesat keluar dari dalam tubuh Febri, menabrak dinding tak kasat mata yang telah disiapkan oleh Bang Pian. Tidak terlihat bagi siapapun, tapi bangunan itu seperti merespon dengan suara gemuruh halus dari dinding yang seolah ikut mengeluh karena disentuh oleh sesuatu yang tidak semestinya. Tubuh Febri langsung lunglai, nafasnya mengguncang, namun perlahan mulai teratur. Matanya terbuka perlahan, masih terlihat kosong, namun tak lagi dikuasai. Dan setelah beberapa saat, kesadaran Febri kembali karena ia telah bebas sepenuhnya. Namun pekerjaan belum selesai. Bang Pian menoleh cepat, melangkah ke tengah ruangan. Dia berdiri di titik energi pusat yang semula digunakan makhluk itu untuk memperluas pengaruhnya. Dari titik itulah dia mulai menyusun pagar gaib pelindung. Bukan pagar biasa, tapi pagar yang dibuat dari susunan energi putih berbasis ayat-ayat pelindung yang dikuatkan dengan niat bersih dan keseimbangan rohani. Bang Pian mulai membentuk pola. Setiap langkahnya membentuk garis niat, setiap lafaznya memperkuat simpul energi. Pagar itu tak terlihat oleh mata fisik, namun dalam dunia batin tampak seperti kubah tipis bercahaya putih keperakan, menjalar ke seluruh ruangan, menempel pada sudut-sudut dan menutup celah dimensi halus yang sebelumnya terbuka. Wiratungga berdiri di puncak pagar, memperkuat titik tengah dengan pancaran suci dari langit. Kemamang Abang menyebar ke pinggir, menjaga dari potensi gangguan bawah tanah. Kombinasi ini membentuk semacam segel spiritual yang bukan hanya mencegah makhluk itu kembali, tapi juga melumpuhkan getaran mereka jika mencoba menjangkau ruangan ini lagi. Begitu proses itu selesai, Bang Pian jatuh terduduk, bukan karena lelah fisik, tapi karena jiwanya baru saja mengeluarkan seluruh daya yang ia miliki. Namun, dalam keheningan yang mengikutinya, dia tahu satu hal, untuk saat ini tempat itu telah aman. Tapi dari semua yang telah ia dengar dan dari semua yang telah ditampakkan oleh makhluk tadi, dia tahu bahwa ini bukan akhir. Tapak tua yang disebutkan bukan hanya metafora, ada sejarah yang belum terkuak dan kekuatan yang lebih tua sedang mengintai dalam diam. Dan hari itu baru sekedar permulaan. Kesurupan massal yang mengguncang kantor Pak Teguh bukanlah puncak dari sebuah gangguan, melainkan titik pembuka dari satu rentetan peristiwa gaib yang jauh lebih dalam dan jauh lebih mengakar dari yang pernah dibayangkan siapapun. Hari itu, kantor yang sebelumnya hanya dipandang sebagai pusat kegiatan bisnis dan administrasi berubah menjadi titik rapuh antara dua alam, ruang kerja, meja rapat, bahkan tangga darurat. Semua menyimpan getaran baru, getaran dari sesuatu yang telah dibangun, disentuh tanpa sengaja atau mungkin diperdaya masa lalu. Bang Pian tahu apa yang terjadi bukanlah kesalahan teknis, bukan kebetulan, bukan karena tekanan kerja.
bukan karena faktor psikologis seperti yang mungkin akan dikatakan oleh orang luar. Ini adalah resonansi batin, gempa spiritual kecil yang menunjukkan bahwa di bawah pondasi bangunan itu ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang dulu ditahan oleh ritual, oleh perjanjian yang bersifat spiritual, dan kini setelah semua itu ditinggalkan begitu saja, energinya lepas. Dan setiap kali energi seperti itu lepas tanpa kendali, maka dia akan mencari wadah. Wadah itu bisa siapa saja, karyawan yang stres, para pekerja yang tidak sadar telah melewati zona gaib, atau bahkan seseorang yang sekedar duduk namun memiliki celah dalam jiwanya, celah yang cukup untuk dimasuki. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Akhirnya comeback lagi nih Bang Pian. Udah berapa minggu ya nggak ada kisah Bang Pian. Dan di kisah kali ini bagaimana Bang Pian kewalahan nih menangani kesurupan yang terjadi di kantornya tempat dia bekerja ya teman-teman ya. Jadi ternyata kesurupan massal nih. Pertama di lantai 1 tempat Bang Pian berada. Tiba-tiba di lantai 2 juga ada, waduh ternyata itu adalah sesuatu yang lebih tua yang tertanam di dalamnya. Apakah itu tapak tua? Tapak tua siapakah itu? Waduh, ini kayaknya masih bersambung nih kayaknya ya kisah Bang Pian ini. Dan bagaimana ternyata ada sesuatu yang lebih besar di dalam itu teman-teman. Dan masih penasaran ya? Terima kasih buat Mas Untung, kisah Bang Piannya ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, silakan menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, juga bisa diklik tombol like-nya. Tombol jempolnya boleh juga dibantu dong di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.